Selamat siang, nama saya Bimo Sanjaya Wicaksono dari Prodi Manajemen Fakultas Humaniora dan Bisnis. Hari ini saya akan membawakan presentasi tentang pelaksanaan kerja profesi di Store Development Partner di Starbucks di cabang Bintaro Sektor 7. Oke, untuk pertama saya akan membahas tentang bab 1, yaitu adalah latar belakang kerja, terus ada maksud dan tujuan kerja profesi, tempat kerja, sama jadwal pelaksanaan kerja profesi. Oke, untuk latar belakangnya, pada masa perkembangan bisnis dan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang, pengaruh SDM tidaklah kalah penting dalam kemajuan bisnis seperti sekarang. Terus ada langsung aja dengan program kerja profesi atau KP seperti ini, mahasiswa akan dapat merasakan bagaimana dunia kerja dan tidak kaget pada saat terjun di dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Nah, untuk program KP-nya dilakukan di PT Sari Coffee Indonesia atau di Starbucks yang bercabang di Bintaro Sektor 7. Itu adalah salah satu perusahaan food, F&B atau food and beverage yang punya lebih dari 500 cabang di Indonesia dan kantor pusatnya ada di Sudirman Tamrin. Nah, untuk maksud dan tujuan kerja profesinya sendiri ya, saya memberikan 3 poin, yaitu yang pertama, ini menurut Setiawan dan Sujatmojo 2021. Yang pertama adalah mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu saat kerja profesi. Jadi praktikan dapat menerapkan secara langsung teori dan mengembangkan sesuai dengan studi kasus perusahaan. Kedua, ada mahasiswa melakukan kerja profesi sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Lalu yang terakhir ada sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah kerja profesi program studi status 1 atau S1 di Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya. Nah, ini untuk lokasi kerja profesinya di Jalan Muhammad Husni Tamrin, Blok FG 12, nomor 43 di Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Untuk jadwal pelaksanaannya sendiri, pembekalan kerja profesinya dimulai di bulan Mei, terus proses pencariannya juga sama di bulan Mei. Lalu untuk pengajuan CV dan kerja profesi dari universitas sendiri di bulan Juni, pelaksanaan KP dilakukan di bulan Juni sampai Agustus. Untuk selanjutnya ada bab 2, yaitu ada 3 poin. Pertama, sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan kegiatan umum perusahaan. Oke, untuk sejarah perusahaannya sendiri, saya merangkum menjadi 4 bagian. Dari awalnya 1971, di mana Starbucks pertama kali didirikan di Seattle, Washington DC, yaitu oleh 4 orang, yaitu Jerry Baldwin, Zip Ziegel, dan Jordan Bowker. Terus habis itu pertama kali itu Starbucks hanya menjual biji kopi dan belum seperti sekarang yang menjual minuman teh dan sebagainya. Lalu maju ke 1982, di mana Howard Schultz masuk ke Starbucks dan dia memberikan insight juga, yaitu membuat bar dengan konsep Italia, budaya kopi Italia. Lalu kita maju sampai tahun 1990-an, di mana itu Starbucks mulai melakukan ekspansi global, secara global, yaitu di luar Seattle ke berbagai mancanegara, seperti membuka tempat roasting baru atau toko baru, sam- sampai go public itu 1992. Lalu yang terakhir diversifikasi produk tuh di 2000-an, yaitu dia Starbucks memperluas menu dan menyediakan makanan ringan, kayak contohnya pastry, croissant dan sebagainya. Lalu di abad itu juga Starbucks mulai memunculkan Starbucks Rewards atau Starbucks Member untuk para pengunjungnya. Ini kemudian ada struktur organisasinya.
mulai dari store manager, bawahnya ada 2 supervisor, di bawahnya lagi ada 3 barista trainer yang sudah menguasai Advanced Coffee Master, satu barista untuk Coffee Master dan satu barista masih barista. Oke, ini untuk kegiatan umum perusahaannya dibagi menjadi beberapa poin, yaitu pengolahan inventaris dan persediaan, lalu ada pelayanan pelanggan, pengembangan produk dan inovasi, kualitas dan keamanan produk, lalu ada pemasaran dan branding, ada kerjasama dan kemitraan bisnis, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, lalu ada kebijakan keamanan dan kesehatan kerja, lalu ada manajemen keuangan dan kepatuhan hukum dan etika bisnis. Lalu ada bab 3, yaitu ada 5 poin. Pertama ada bidang kerja, pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi, cara mengatasinya, lalu ada pembelajaran yang diperoleh dari kerja profesi. Pertama ada bidang kerja. Pada kesempatan kerja profesi ini, melakukan kerja profesi di Starbucks Coffee cabang sektor 7 Bintaro, dan dipercaya untuk membantu pada bagian coaching for partner performance dan development. Praktikan adalah seorang mahasiswa yang memiliki kemampuan terbatas dalam dunia kerja, dibimbing oleh para senior dengan latar belakang yang berbeda-beda dan dalam melakukan pekerjaan di Starbucks Coffee Bintaro sektor 7. Jadi untuk pelaksanaan kerjanya itu ada membantu store manager pada development pad pada saat melakukan BDP, lalu membuat jadwal pembagian tugas cleanliness pada setiap shift, membagikan hasil performa penjualan partner setiap minggu, melakukan coffee activity kepada partner dan kepada customer, mengerjakan FSA atau Food Safety Assessment pada bulan Agustus, lalu mengerjakan penilaian mingguan pada setiap bagian toko, lalu yang terakhir membuat produk dan mengoperasikan POS atau kas. Berikut adalah kendala dan cara mengatasi. Untuk kendalanya, biasanya waktu pembimbing kerja yang padat, sehingga si praktikan seringkali mengalami kesulitan pada saat pengerjaan. Lalu cara mengatasinya, praktikan harus bisa mengetahui situasi dan kondisi dari pembimbing kerja. Selanjutnya ada pada saat pembimbing memberikan pekerjaan yang belum dimengerti praktikan, dan kendalanya adalah praktikan harus bertanya soal pengerjaan dengan jelas dan detail. Cara mengatasinya pada permasalahan ini itu biasanya meminta masukan dari para supervisor juga yang membantu pada setiap shift. Lalu yang ketiga ada pembimbing kerja waktu pembimbing kerja yang padat sehingga praktikan seringkali mengalami kesulitan pada saat pengerjaan. Terus dengan permasalahan komunikasi terjadi, akhirnya setiap partner pada pergantian shift memberikan handover pada shift selanjutnya. Terus terakhir ada pada saat menghitung inventory seperti bahan baku, di mana biasanya terhitung tidak balance antara data dan fisik. Nah, cara mengatasinya itu perhitungan item dan bahan baku yang terpakai dihitung per setiap shift untuk memastikan tidak ada plus minus dalam stok dan data. Lalu pelajaran yang diperoleh ada 4, yaitu kepemimpinan, motivasi kerja, budaya perusahaan, dan performa kerja. Untuk kepemimpinan sendiri, praktikan merasakan bahwa seorang pemimpin sangat berpengaruh kepada lingkungan kerja dan bagaimana operasional berjalan, melihat dengan gaya kepemimpinan yang ada pada pemimpin kerja. Lalu ada motivasi kerja. Setelah praktikan melakukan kerja profesi secara langsung, praktikan merasakan bagaimana setiap individu memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam bekerja. Dan teori yang disampaikan di bangku kuliah bahwa motivasi mempengaruhi kinerja adalah sesuatu yang real. Lalu ada budaya perusahaan. Pembelajaran yang praktikan dapat adalah bagaimana seputar budaya organisasi yang sangat kuat, bagaimana hubungan antara toko-toko atau store-store lebih di kawasan Bintaro sangatlah kuat. Bagaimana budaya yang diciptakan oleh Starbucks Indonesia sangatlah berpengaruh pada setiap partner yang ada. Terakhir ada performa kerja. Dalam perusahaan yang besar seperti Starbucks dapat dilihat bahwa performa setiap partner selalu dilihat dan sangatlah penting untuk karir yang baik. Penilaian yang juga dilakukan dengan secara baik, bagaimana setiap partner akan dapat menaikkan jabatan dengan melihat performa yang ada pada setiap. Oke, untuk bab terakhir ada kesimpulan dan saran.
Untuk kesimpulannya, dalam praktikan telah melakukan beberapa pekerjaan yaitu seperti membantu store manager pada saat development pad atau PDP, lalu ada membuat jadwal pembagian tugas shift setiap bagian tugas clean liners setiap shift, lalu membagikan hasil performa penjualan, melakukan coffee activity, mengerjakan FSA pada bulan Agustus, dan mengerjakan penilaian toko, dan membuat produk dan pengoperasian POS. Praktikan dapat menerapkan teori-teori pembelajaran yang diperoleh selama perkuliahan. Oleh sebab itu, ketika praktikan menghadapi masalah, dapat langsung menemukan solusinya yang membantu meminimalisir masalah. Dengan melihat serta mempraktikkan secara langsung pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan kerja, sebenarnya membuat praktikan mendapat pengetahuan baru dan pengalaman mengenai penerapan fungsi manajemen, sehingga praktikan mempunyai gambaran mengenai dunia kerja. Menerapkan sikap tanggung jawab terhadap pekerjaan dan disiplin waktu yang terhadap tugas yang diberikan pemilik kerja. Praktikan mengerti apa yang perlu dilakukan pada saat menjalankan tugas yang diberikan pemilik kerja dengan mampu menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan. Dan terakhir ada saran, yaitu dibagi menjadi 3 untuk universitas, untuk mahasiswa, dan untuk perusahaan. Untuk universitas sendiri, ada 3 poin, yaitu memberikan referensi untuk tempat kerja profesi yang sesuai dengan jurusan yang diambil setiap mahasiswa. Lalu melakukan sosialisasi kegiatan kerja profesi dalam jauh-jauh hari sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan mulai dari administrasi, hard skill maupun soft skill. Yang terakhir ada pengawasan dan bimbingan yang intens kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan kerja profesi. Lalu untuk mahasiswa, mengambil inisiatif untuk terlibat dalam praktik kerja sesegera mungkin, berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek yang diberikan oleh perusahaan, mempertahankan komunikasi yang baik dengan mentor Anda atau mentor mahasiswa, perhatikan tantangan dan masalah yang dihadapi perusahaan, dan mempertimbangkan bagaimana dapat memberikan solusi dan kontribusi. Lalu yang terakhir, selain berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek, bangunlah koneksi yang baik dengan sesama tim. Yang terakhir ada bagi perusahaan, yaitu menyediakan informasi yang jelas dan terstruktur mengenai ekspektasi, aturan, dan misi, dan nilai-nilai perusahaan. Memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan tingkat keterampilan mahasiswa. Memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai tim dan profesional di perusahaan yang disediakan perusahaan atau acara yang mendukung pembentukan jaringan. Terakhir, menyelenggarakan pertemuan rutin antara mahasiswa magang dan pembimbing mereka akan memungkinkan perusahaan memberikan umpan balik secara teratur. Oke, sekian presentasi tentang kerja profesi saya.